Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Afrin Durmi. Kembali lagi di video kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Nah, teman-teman, perbankan syariah tidak akan berkembang hanya dari internal bank saja. Ada ekosistem besar yang ikut mendukung, mulai dari regulator, lembaga pendidikan, fitness, hingga lembaga zakat dan wakaf. Dengan memahami peran masing-masing lembaga, kita bisa melihat bagaimana perbankan syariah dibangun, dijaga, dan terus dikembangkan. Nah, lanjut, mengapa perbankan syariah butuh dukungan berbagai lembaga, teman-teman? Nah, jadi perbankan syariah bukan sekedar menunjuk bank yang memakai sistem syariah, adalah bagian dari ekosistem besar ekonomi syariah agar bisa beroperasi dengan aman sesuai regulasi dan terhindar dari pelanggaran syariah. Bank syariah membutuhkan regulator, pengawas syariah, lembaga keuangan lain, teknologi, sumber daya manusia, hingga dukungan industri halal. Nah, tanpa dukungan itu, perbankan syariah akan sulit bersaing dengan bank konvensional. Kita masuk di peran lembaga pengatur dan pengawas. Nah, bagian pertama dari ekosistem ini adalah lembaga regulator dan pengawas. Nah, peran lembaga Indonesia BI juga berperan besar dalam pengembangan perbankan syariah. Apa saja sih yang dilakukan BI? Yang pertama, teman-teman, menyediakan instrumen moneter syariah, misalnya Sukuk BI, sertifikat Bank Indonesia Syariah. Nah, ini diperlukan agar bank syariah bisa mengelola likuiditas tanpa melanggar prinsip syariah. Dan yang kedua, membuat kebijakan sistem pembayaran yang mendukung syariah. Contohnya misalnya QRIS, BI, FEDS, dan sistem clearing nasional yang juga dipakai bank-bank syariah. Dan yang ketiga itu melakukan riset dan edukasi ekonomi syariah. BI aktif melakukan kajian dan seminar untuk memperkuat pemahaman masyarakat. Dan yang keempat, mendukung program seperti Gerakan Nasional Wakaf Uang atau GNWU. Ini penting untuk menghubungkan wakaf, filantropi Islam, dan perbankan syariah. Nah, lanjut di peran otoritas jasa keuangan atau OJK. Nah, kalau BI fokus ke moneter dan sistem pembayaran, OJK fokus pada pengaturan dan pengawasan industri perbankan syariah. Peran OJK meliputi satu, mengeluarkan regulasi perbankan syariah seperti permodalan, manajemen risiko, dan tata kelola. Dan yang kedua, memberikan izin pendirian bank syariah, kantor cabang, atau unit usaha syariah. Dan yang ketiga, mengawasi kinerja bank syariah agar tetap sehat. Dan yang keempat, melindungi konsumen, misalnya nasabah yang dirugikan. Dan yang kelima, mendorong inovasi digital banking syariah. Nah, tanpa OJK, teman-teman, perbankan syariah tidak akan punya standar operasional yang jelas. Nah, kita masuk di Dewan Syariah Nasional atau Majelis Ulama Indonesia DSN atau MUI. Ini adalah lembaga paling penting terkait aspek syariah. Nah, perannya yaitu mengeluarkan fatwa tentang
produk dan akad syariah seperti murabaha, musyaraka, mudaharoba, ijarah, dan lainnya menjadi acuan seluruh bank syariah sebelum meluncurkan produk baru, dan juga menjaga agar operasional keuangan syariah bebas dari riba, gharar, dan maisir. Tanpa DSN atau MUI, bank syariah tidak punya pedoman syariah yang baku. Kita lanjut di Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Nah, teman-teman, DPS adalah penjaga syariah di setiap bank. Perannya itu adalah mengawasi transaksi sehari-hari dan memastikan semua produk sesuai fatwa DSN atau MUI. Nah, ini memberi masukan kepada manajemen bank, mengesahkan laporan tahunan terkait keputusan syariah, dan juga DPS ini adalah jaminan bahwa bank benar-benar menjalankan prinsip syariah, teman-teman. Nah, lanjut di peran lembaga keuangan lain. Nah, perbankan syariah tidak berdiri sendiri, teman-teman. Ada lembaga keuangan lain yang saling terhubung. Yang pertama ada lembaga keuangan mikro syariah atau BMT, AKPEPS, dan juga lembaga-lembaga ini berada paling dekat dengan masyarakat kecil dan UMKM. Perannya apa? Perannya yang pertama itu memberikan pembiayaan mikro syariah, dan yang kedua meningkatkan inklusi keuangan, dan yang ketiga itu menjadi jalur awal bagi pelaku usaha kecil sebelum masuk ke bank syariah. Nah, kita masuk ke pasar modal syariah. Teman-teman, pasar modal syariah menyediakan tempat bagi bank syariah untuk berinvestasi. Kaitannya apa? Bank bisa menempatkan dana di sukuk negara atau reksadana syariah, pasar modal. Nah, pasar modal menyediakan sumber pendanaan jangka panjang bagi pemerintah maupun perusahaan. Nah, perusahaan asuransi syariah. Kita masuk ke perusahaan asuransi syariah. Asuransi syariah itu penting, teman-teman, untuk melindungi pembiayaan bank dari risiko gagal bayar, memberikan produk syariah, mendukung stabilitas sistem keuangan, dan kita masuk ke peran teknologi dan infrastruktur digital. Nah, teman-teman, saat ini masa depan perbankan syariah sangat ditentukan oleh teknologi. Yang pertama itu ada fitness syariah. Apa itu fitness syariah? Fitness syariah terus berkembang dalam bentuk P2P, lending syariah, dompet digital syariah, crowdfunding, zakat dan wakaf, payments, gateway syariah, dan fitness berperan untuk mempermudah layanan keuangan syariah, menyediakan kanal pembiayaan baru, memperluas jangkauan bank syariah, teman-teman. Nah, kita lanjut di sistem pembayaran syariah. Teman-teman, peran infrastruktur seperti QRIS syariah, mobil banking syariah, ATM bersama syariah, teknologi blockchain untuk agen digital di masa depan. Semua ini bentuk bank syariah bersaing di era digital. Nah, peran lembaga pendidikan dan SDM itu juga memperkuat perbankan syariah.
Jadi sumber daya manusia adalah kunci keberhasilan bank syariah. Yang pertama itu ada perguruan tinggi dan riset. Nah, universitas berperan menghasilkan lulusan ekonomi syariah yang berkualitas, dan perguruan tinggi juga melakukan riset dan mengembangkan produk baru yang bisa digunakan bank syariah. Dan yang kedua, lembaga sertifikasi dan pelatihan. SDM perbankan syariah membutuhkan kemampuan khusus, karenanya ada lembaga sertifikasi seperti LSP keuangan syariah, sertifikasi DPS, dan sertifikasi perbankan syariah internasional seperti CISI atau INCEIR atau INCF. Semua ini memastikan memastikan pegawai bank paham syariah sekaligus keuangan modern. Nah, sekarang kita masuk ke peran lembaga zakat, wakaf, dan filantropi. Nah, teman-teman, sektor sosial Islam sangat berkaitan erat dengan perbankan syariah. Yang pertama, Bajnas dan Lajnas. Nah, pekerjaan sama dengan bank syariah atau pekerja sama dengan bank syariah untuk pengumpulan zakat melalui bank, penyaluran dana sosial, edukasi literasi keuangan syariah. Nah, ada juga Badan Wakaf Indonesia atau BWI. Nah, BWI berperan dalam kerjasama pengelolaan wakaf produktif, penerbitan instrumen seperti cashware, liquid sukuk, CWLS, dan membuka peluang bagi bank syariah untuk ambil bagian dari pengembangan ekonomi umat. Nah, teman-teman, kita masuk ke peran pemerintah. Nah, pemerintah sebagai pembuat kebijakan juga sangat berperan penting. Yang pertama, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Kemenkes menyusun arah kebijakan nasional di bidang ekonomi syariah. Fokusnya pengembangan perbankan syariah, mendorong industri halal, menyatukan lembaga pendidikan, UMKM, bank, dan teknologi. Ada juga Kementerian Keuangan. Peran utama yaitu menerbitkan sukuk negara, menyediakan insentif untuk industri keuangan syariah, mengelola dana APBN melalui instrumen syariah. Nah, lanjut di peran industri halal. Nah, teman-teman, industri halal dan bank syariah adalah dua sektor yang saling mendukung perannya, memberi peluang pembiayaan syariah untuk makanan halal, kosmetik, pariwisata halal, dan lainnya, meningkatkan permintaan layanan bank syariah, memperluas basis nasabah. Nah, adapun peran media dan literasi masyarakat. Nah, masuk di peran media dan literasi masyarakat. Nah, media juga memegang peran penting. Perannya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk syariah, menghapus stigma negatif seperti syariah itu mahal atau ribet, membangun kepercayaan publik. Dengan literasi yang kuat, pertumbuhan bank syariah akan lebih cepat. Nah, tantangan yang masih dihadapi meski ekosistemnya lengkap, masih ada beberapa tantangan, teman-teman, yaitu
Satu, literasi masyarakat yang masih rendah, dan yang kedua SDM syariah yang belum merata kualitasnya, dan yang ketiga kolaborasi antar lembaga yang belum optimal, dan yang keempat teknologi dan inovasi yang masih perlu ditingkatkan, dan yang kelima ada persepsi bahwa produk syariah lebih mahal. Nah, kita masuk di peran standarisasi syariah dan akuntansi syariah. Nah, selain lembaga pengawas dan regulator, standarisasi juga memegang peranan penting. Yang pertama, peran IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, Kompartemen Akuntan Syariah, Syariah. IAI mengatur standar akuntansi syariah yang digunakan perbankan syariah. Nah, peran pentingnya yang pertama itu menyusun PSAK syariah, misalnya PSAK murabahah, mudharabah, musyarakah, salam, ijarah. Dan yang kedua, menjaga agar laporan keuangan bank syariah transparan dan dapat diaudit. Dan yang ketiga, meningkatkan kredibilitas bank syariah di mata investor dan regulator. Tanpa standar akuntansi syariah, laporan keuangan syariah bisa tidak konsisten. Masuk di peran AAOV. Ini lembaga internasional yang membuat standar syariah global. Perannya menyusun standar syariah internasional untuk keuangan Islam, Islam menjadi acuan banyak negara termasuk Indonesia, membantu perbankan syariah Indonesia terhubung dengan sistem keuangan syariah global. AAOV membuat sistem perbankan syariah lebih kompetitif secara internasional. Nah, sekarang kita masuk di peran lembaga audit dan konsultan syariah. Ekosistem perbankan syariah membutuhkan pengawasan dari pihak independen. Yang pertama itu audit syariah. Ini adalah audit yang memahami akuntansi syariah, fiqh muamalah, manajemen risiko, keuangan syariah, dan perannya yang pertama itu menilai kesuksesan operasional bank, dan yang kedua mengaudit laporan keuangan syariah, dan yang ketiga memberikan rekomendasi perbankan. Kita masuk ke konsultan keuangan syariah. Nah, konsultan membantu pengembangan produk baru, penyusunan SOP berbasis akad syariah, implementasi sistem IT untuk perangkat bank syariah. Konsultan juga membantu bank kecil yang baru bertransformasi menjadi syariah. Nah, kita masuk ke peran lembaga rating dan pemeriksaan. Lembaga rating sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik. Contohnya Pfondo Syariah, Moody's untuk rating internasional, sukuk, dan bank. Perannya yang pertama itu ada menilai tingkat resiko bank syariah, dan yang kedua memberikan rating pada sukuk atau instrumen syariah, dan yang ketiga membantu investor mengambil keputusan yang aman. Nah,
pemeringkatan itu membuat transformasi atau transparansi di industri keuangan syariah terjaga. Nah, peran infrastruktur digital dan keamanan data juga sangat penting. Dalam era digital, bank syariah harus menyiapkan infrastruktur dan keamanan yang kuat. Bank syariah harus bekerja sama dengan lembaga keamanan siber untuk melindungi data nasabah, mencegah cyber attack, menjaga stabilitas sistem keuangan. Lanjut, core banking syariah. Core banking syariah berbeda dengan core banking konvensional karena harus mendukung pencatatan akad syariah, harus bisa memisahkan dana halal haram, harus menjaga integritas transaksi sesuai fatwa, dan juga industri IT berperan besar dalam menyediakan sistem ini. Nah, kita masuk ke peran lembaga internasional. Nah, ekosistem keuangan syariah tidak hanya nasional tetapi juga terhubung global. Yang pertama itu ada IFSB, Islamic Financial Service Board. Perannya membuat standar regulasi internasional untuk perbankan syariah, memberikan pedoman manajemen risiko, tata kelola dan stabilitas keuangan, memastikan bank syariah mampu bertahan dalam krisis global. Dan yang kedua itu ada IDB, Islamic Development Bank. Perannya memberikan dana dan bantuan teknis untuk pengembangan keuangan syariah, mendukung proyek pembangunan yang menggunakan prinsip syariah, menjadi mitra strategis Indonesia dalam pengembangan ekonomi Islam. Nah, kita masuk ke peran lembaga penjamin simpanan LPS syariah. Nah, LPS syariah menjamin simpan nasabah atau simpanan nasabah di bank syariah. Manfaatnya itu yang pertama menjaga stabilitas perbankan syariah, dan yang kedua melindungi masyarakat, dan yang ketiga meningkatkan kepercayaan pada bank syariah. Nah, LPS syariah menerapkan mekanisme penjaminan sesuai ketentuan syariah. Lanjut, peran UMKM dan pelaku usaha halal. Nah, UMKM adalah tulang punggung ekonomi syariah. Perannya yang pertama menjadi objek pembiayaan bank syariah. Yang kedua, membentuk rantai pasok industri halal. Dan yang ketiga, menciptakan permintaan produk syariah yang semakin besar. Jadi ketika UMKM tumbuh, bank syariah ikut tumbuh. Nah, lanjut peran komunitas dan organisasi sosial. Perbankan syariah berkembang lebih cepat jika didukung komunitas. Contoh komunitasnya ada komunitas bisnis syariah, komunitas muslim, entrepreneur, dan komunitas ekonomi Islam kampus. Mereka berkontribusi dengan mengadakan seminar, membangun jaringan bisnis syariah, mendorong masyarakat berpindah ke layanan keuangan syariah. Nah, lanjut peran media sosial dan digital influencer. Di era digital, influencer sangat berpengaruh perannya. Yang pertama, mengedukasi masyarakat mengenai produk syariah. Yang kedua, menjadi jembatan antara bank dan generasi muda. Dan yang ketiga, menghilangkan stigma bahwa bank syariah itu kaku dan kuno. Konten edukasi keuangan syariah di TikTok, Instagram, dan YouTube membantu literasi meningkat.
Nah, peran layanan konsumen dan customer juga sangat penting. Bank syariah juga harus didukung oleh layanan konsumen yang baik. Beberapa perannya: satu, meningkatkan kepuasan nasabah, membantu nasabah memahami akan mengurangi resiko kesalahpahaman terkait biaya dan proses syariah. Layanan yang ramah menjadikan bank syariah pilihan utama masyarakat. Peran sistem hukum dan regulasi nasional juga sangat penting. Sistem hukum membantu memastikan operasional bank syariah mendapat perlindungan. Perannya itu menyediakan dasar hukum melalui undang-undang atau UU perbankan syariah, dan yang kedua menyelesaikan sengketa melalui pengadilan agama yang berwenang menangani sengketa ekonomi syariah, dan yang ketiga menjamin keamanan investor dan nasabah. Nah, masuk ke prospek masa depan industri pendukung perbankan syariah. Perbankan syariah Indonesia memiliki prospek besar karena populasi muslim terbesar di dunia. Itu yang pertama, dan yang kedua didukung kuat oleh pemerintah. Yang ketiga, arah ekonomi global menuju keuangan berkelanjutan. Dan yang keempat, teknologi digital yang membuat layanan syariah semakin mudah diakses. Selain itu, integrasi antara bisnis syariah, industri halal, kebijakan dan wakaf, pendidikan, dan SDM syariah akan membentuk ekosistem yang semakin kuat di masa depan. Dengan melihat semua peran lembaga dan industri pendukung tadi, kita bisa memahami bahwa perbankan syariah bukan sekedar bank tanpa riba, lah adalah sistem yang kompleks dan terintegrasi yang melibatkan banyak pihak, mulai dari regulator, lembaga akuntansi, bisnis, pendidikan, hingga masyarakat luas. Semakin kuat seluruh ekosistem pendukung, semakin besar potensi perbankan syariah untuk menjadi tulang punggung ekonomi nasional dan global. Mungkin pembahasan hari ini atau di video kali ini itu bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.